Hai hai semua Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Hai, hari Rabu pagi nih. Lagi pada sibuk apa sih? Yang sibuk kerja, yang sibuk beraktivitas sehari-hari, jangan lupa sempatkan waktu untuk scroll HP-nya, kunjungi channel Cublak Suweng. Karena akan ada banyak kabar berita terbaru pastinya tentang politik Indonesia hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Di subscribe dulu yuk, jangan lupa ting-ting dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami, spesial buat kalian semua. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya, tentang koalisi partainya Bapak Anies Baswedan. Siapa lagi kalau bukan Partai Demokrat, kemudian Partai PKS dan juga Partai Nasdem. Di sini Partai Demokrat menyatakan diri bahwa akan berjuang habis-habisan agar ketua umum mereka yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan pada pemilu 2024. Disampaikan oleh Kepala Bakomstra Partai Demokrat yaitu Herzaki Mahendra Putra, partainya ini yaitu Partai Demokrat akan meneruskan aspirasi para kader dan rekomendasi Rapimnas Demokrat yang menghendaki AHY terjun berkontestasi. Ini saya juga akan berjuang habis-habisan nih kami, tegas Herzaki pada 1 November 2022 kemarin. Nah, kami memang ada aspirasi kader-kader kami dan juga kemarin di Rapimnas ada rekomendasi bahwa Mas AHY harus ikut dalam kontestasi, timpal Herzaki. Selain itu juga ia beranggapan bahwa antara AHY dengan Anies Baswedan ini punya chemistry yang lekat. Meskipun demikian, Herzaki menyampaikan keputusan cawapres merupakan keputusan bersama antar ketiga partai. Nah, bakal cawapres pendamping Anies saat ini masih dimatangkan oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Sejauh ini baru dua nama yang muncul ya, yaitu AHY dari Demokrat dan juga Ahmad Heriawan alias Aher dari PKS. Juru bicara PKS yaitu M. Khalid berkata bahwa Aher direkomendasikan karena merupakan amanah dari keputusan Majelis Syuro PKS. Rekomendasi ini juga didasarkan atas beberapa hal, mulai dari elektabilitasnya di Jawa Barat hingga kapasitasnya. Menurut Majelis Syuro, Ahmad Heriawan memiliki kriteria itu dan dia memiliki kapasitas yang memang karena sudah pernah teruji menang 2 kali di Pilgub. Yang kedua, dia memiliki kapasitas memimpin. Dia memimpin masyarakat yang kompleks di Jawa Barat, provinsi terbesar dengan prestasi yang banyak ini ya, dan bahkan sekitar 280 penghargaan, ujar M. Khalid. Akan tetapi di sini PKS memastikan ya bahwa rekomendasi mereka terhadap pencalonan Aher itu bukanlah harga mati. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem yaitu Willy Aditya menampik isi partainya mengusulkan nama cawapres yang berasal dari luar koalisi. Dan Nasdem pun menegaskan bahwa sosok cawapres ini sepenuhnya diserahkan kepada Anies. Kita serahkan pada Pak Anies lah yang kemudian memutuskan siapa yang menjadi wakilnya, kata Willy. Di sini sudah ada pernyataan ya dari Demokrat bahwa mereka ini sudah memutuskan dan akan membela habis-habisan agar AHY ini masuk ke dalam kontestasi cawapres bareng sama Anies Baswedan. Di sisi lain dari PKS, berdasar hasil amanah dari keputusan Majelis Syuro, memutuskan agar Ahmad Heriawan yang akan menjadi cawapres. Nah, rencana koalisi dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini bisa diprediksi bubar di tengah jalan jika mereka berdua ini ya, PKS dan Demokrat ini masing-masing ngotot untuk mengajukan cawapres pendamping Anies. Jadi dari perkara cawapres ini bisa-bisa koalisi mereka bertiga ini akan bubar gitu ya. Nah, gimana tidak, mereka sama-sama punya calon yang diagungkan masing-masing.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis yaitu Fadli Harahap mengingatkan bahwa sejak awal Nasdem itu sudah menegaskan untuk mengusung calon non-partai jika mau berkoalisi. Menurut Fadli, syarat tersebut ditujukan untuk Demokrat dan juga PKS. Ajukan AHY dan AHER oleh Demokrat dan PKS sebagai bargaining position atau posisi tawar karena kedua parpol ini cukup memiliki kekuatan di kancah politik nasional. Bisa jadi kedua parpol ini juga membuka pintu koalisi dengan parpol lain jika platform yang dibangun sama, tutur Fadli. Fadli pun melihat kondisi yang coba didirikan Nasdem, PKS, dan Demokrat belum sepenuhnya terbangun. Jadi, jika PKS dan Demokrat menawarkan kadernya jadi cawapres, bisa bubar di tengah jalan itu konsolidasi, pungkas Fadli. Sementara itu, peneliti indikator politik Indonesia yaitu Bawono Kumoro mengakui bahwa penentuan siapa yang menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan menjadi ganjalan komunikasi bagi Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mewujudkan sebuah koalisi Pilpres. Karena tentu saja ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping bagi Anies Baswedan, termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY dan PKS mengedepankan AHER, tutur Bawono. Dan usut punya usut ya, mungkin karena pusing atau bagaimana melihat ada berbagai calon gitu ya dari Demokrat dan juga dari PKS. Akhirnya Ketua DPP Partai Nasdem yaitu Willy Aditya ini mengungkap bahwa Anies Baswedan ini tengah dijodohkan dengan tokoh yang elektabilitasnya tinggi dalam survei Capres-Cawapres. Namun, tokoh tersebut berasal dari luar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, apa ini yang akan menjadi jalan tengah bagi Nasdem ya, agar mereka bertiga ini tetap bisa berkoalisi tanpa harus ngotot untuk masing-masing calonnya dijadikan cawapres. Mungkin ini adalah jalan tengahnya gitu ya. Ada beberapa nama yang terus-menerus dikomunikasikan dan terus-menerus dibangun chemistry, baik lahir maupun batin, ujar Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 1 November 2022. Akan tetapi Willy belum mau menyebut siapa nama tokoh yang sedang dijodohkan dengan Anies. Ia akan membuka nama tersebut bila perjodohan sudah mencapai 90%. Wow, sudah seperti suami istri ini ya yang mau menikah ya. Ada 90% perjodohan nanti baru diungkap ke publik. Jangan sekarang lah, nanti kalau kita buka semua, aduh nanti aja kalau sudah 90% baru kita buka, kata Willy. Willy tapi memberikan sinyal nama yang sedang dijodohkan Anies tidak jauh dari 10 besar yang muncul di elektabilitas capres survei, serta tidak juga keluar dari radar koalisi. Ayo, siapa ini kira-kira yang dijodohkan dengan Bapak Anies Baswedan tapi di luar koalisi? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian, siapa ini yang cocok untuk dijodohkan dengan Anies Baswedan yang katanya tidak jauh dari 10 besar di elektabilitas capres survei. Oke, tulis di kolom komentar jangan lupa, dan juga LKS nih, like, comment, share ke teman-teman, serta support selalu channel Cublak Suweng. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.